Sini Pak Imam. Pak Imam sini Pak Imam. Jadi siapkan sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu min syururi anfusina wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu peserta kajian Quran dan Sunnah yang saya hormati dan juga Prof. Krisno Berbi. Patut kita semua pada malam ini menjadi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua dalam kesempatan kesehatan dan terutama beri hikmat iman Islam sehingga kita dapat hadir semua di kajian ini. Salawat dan salam juga patut terpanjatkan untuk Nabi Allah Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita semua ke alam yang lebih terang daripada sebelumnya. Untuk mengikat waktu, karena yang lalu kita sudah sampai surat ke-98 Al-Bayyinah, hari ini akan dimulai dengan surat ke-97 Al-Qadar. Untuk itu, Bapak-bapak dan Ibu semua, mari sebelum mulainya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu dan kesempatan kami serahkan kepada Pak Prof. Krisno untuk menyampaikan kajian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka Mushaf Al-Quran. Kita mulai malam hari ini surat ke-97, surat Al-Qadar. Ya, surat ke-97, surat Al-Qadar. Bisa membuka Mushaf Al-Quran, bisa juga smartphone. Untuk terus mungkin pengaruh Dipasang. iya untuk terus Sana Prof ya? ya dari sana aja Ya coba. Ya. Nanti masuk angin seperti ini. lembarannya Quran untuk terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il qadr. Ya, kita pagi mulai ayat pertama. Inna sesungguhnya, na kembali kepada kami, kaminya adalah kami Allah. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kepadamu fi pada Lailatul Qadar malam
Iya, Mas. Oh, ini salah. Ya. Saya ulangi, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pada malam yang mulia. Nah, menurunkan apa? Ini terkait dengan mula pertama diturunkannya wahyu Al-Quran. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Semua kata terkait dengan wa ma adraka itu isinya luar biasa banyaknya, luar biasa mendalamnya. Nah, dengan keterbatasan kemampuan manusia, maka biasanya hanya diberikan gambaran secara sangat terbatas, secara singkat supaya manusia itu bisa jadi paham. Iwama adraka malatul qadar. Apakah kamu tahu apa yang disebut dengan malam Lailatul Qadar atau malam mulia itu? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang mulia itu lebih baik dari 1000 bulan. Nah, jadi sekarang sudah dijawab. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang mulia itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena zalul malaikatu warruhu fiha. Nah, tanah zalul itu terus menerus tanpa berhenti, ya malaikat naik turun, kemudian disebut warruhu fiha. Itu yang lebih spesifik, yaitu malaikat Jibril biizni rabbihi, dengan izin dari Tuhannya, mingkuli amr, yang mengatur seluruh urusan. Salamun hiya kata matla'il fajar. Malam itu salam sejahtera, kesejahteraan sampai kata sampai matla'il fajar, menjelang waktu fajar. Ini pemahamannya supaya kita bisa dapat kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itu caranya memahami isinya, kemudian mengamalkan. Itu ada kepastian kita memperoleh kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, seringkali kita itu senang yang instan-instan. Jadi misalnya ini sebagian besar itu mengikuti pemahaman yang malam Lailatul Qadar itu suatu malam ganjil pada bulan Ramadan, mulai 20 bulan Ramadan sampai akhir. Itu pada bulan apa gitu. Nah, kemudian akhirnya sampai kalau memburu yang instan tadi, itu fungsi dari Al-Quran tidak begitu diperhatikan. Padahal kalau kita bisa memahami yang lebih luas, lebih komprehensif, ini kalau kita memahami dan mengamalkan Al-Quran, tentu kita memperoleh kebaikan lebih dari 1000 bulan. Kalau 1000 bulan itu kalau dihitung dengan tahun, itu sekitar 83 tahun. Ya, kira-kira seusia manusia Indonesia lebih sedikit nanti. Atau bisa kalau itu rata-rata. Sehingga dipastikan kalau kita memahami dan mengamalkan Al-Quran, kita bisa memperoleh kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau itu ada kepastian. Siapapun asal ada kemauan bisa mendapatkan kebaikan lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi jangan hanya memburunya pada bulan Ramadan saja. Di luar yang bulan Ramadan, yang 10 hari terakhir diburu juga yang lebih pasti.
yaitu kita berusaha maksimal memahami dan mengamalkan Al-Quran ya selama hidup kita. Nah, cuma masalahnya kita sudah terlanjur hidup cukup lama, tetapi baru memulai fokus untuk memahami Al-Quran, yaitu jauh lebih baik daripada yang belum ada kesadaran gitu kan. Ya tentu begitu kan. Jadi ibaratnya orang lomba itu menjelang finish ya memang lebih semangat, lebih sungguh-sungguh gitu. Makanya kita ibaratnya perjalanan hari sudah masuk waktu sholat asar ya sampai ke sholat maghrib tentunya tidak lama lagi. Makanya harus betul-betul fokus, tidak usah nengok ke kanan ke kiri, nanti nggak sampai finish dengan baik gitu kan. Yang fokus saja ke depan itu, fokus memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Yang itu secara singkat pemahaman surat Al-Qadar seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Lanjut surah Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kalla innal insana la yatgha. Kalla innal insana yatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Ara'aital ladzi yanha. Ara'aital ladzi yanha. Abadan idza shalla. Abadan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda. Ara'aita in kana 'alal huda. Au amara bitaqwa. Aw amara bil taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kalla in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyah. Sanad'u zabaniyah. Sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'ahu wasjud waqtarib. Kalla la tuti'hu
sampai ayat 5 itu wahyu yang pertama kali diturunkan ya pada malam Lailatul Qadar itu. Ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan nama Tuhanmu yang maha pemurah atau yang mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari dengan kolam. Kenapa kok bisa mati di sini? Berarti tas ya. Alladzi 'allama bil qalam. Oh iya. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajari dengan kolam. Alamal insana malam ya'lam, mengajari manusia apa yang tidak diketahui. Ya, sepertinya apa? Mati. Jadi ini ayat 1 sampai ayat 5 itu diterima Rasulullah pada malam Lailatul Qadar sebagai tanda pengangkatan Muhammad menjadi nabi, menjadi rasul. Nabi Muhammad diperintah untuk membaca, tetapi Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Tapi yang namanya membaca itu kalau konteksnya lebih luas, itu tidak harus membaca tulisan. Ya. Jadi misalnya kalau kita itu sering menyampaikan ketika sholat membaca surat Al-Fatihah kemudian surat yang lain. Tetapi kita ketika sholat kan tidak membaca mushaf Al-Quran kan? Tapi disebut membaca juga. Jadi membaca itu tidak harus tulisannya di depan kita. Tulisannya itu seringkali di alam pikiran kita, sudah terekam. Maka ketika sholat membaca Al-Fatihah, membaca surat, itu tidak harus mushafnya ada di depan kita baca. Tapi sudah dengan sendirinya, karena sudah terekam di dalam akal pikiran kita. Makanya seperti itu. Nah ayat 6, kala tidaklah demikian, atau sebenarnya diterjemahkan ketahuilah, innal insana, inna sesungguhnya insana manusia layak melampaui batas. Hidup lagi. Alhamdulillah. Layak lanya ini huruf takdir yang beratnya sungguh, ya sungguh-sungguh, ya atau benar-benar. Ya, layak sungguh-sungguh melampaui batas. Aro'a hustahna, ini kamu lihat ya dirimu itu apa? Istahna, merasa tidak membutuhkan yang lain. Karena istahna itu tidak dengan kaya. Biasanya kalau orang kaya itu semakin butuh pada yang lain. Tapi kalau Allah ghaniyun wa antum fuqara, Allah itu maha tidak membutuhkan apapun pada yang lain. Sedangkan kamu, kita semua membutuhkan, sangat membutuhkan. Biasanya orang hidup di dunia ini semakin hartanya banyak, semakin membutuhkan yang lain kan? Ya. Tapi semakin sedikit, semakin nggak butuh pada yang lain.
Tapi seringkali istagna itu diterjemahkan kaya. Saya kira yang lebih tepat itu bisa diterjemahkan tidak membutuhkan yang lain. Jadi aro'a istagna, karena dia melihat dirinya itu tidak membutuhkan yang lain, merasa sudah istagna, merasa sudah cukup semua. Padahal yang maha cukup itu ya Allah, gitu kan. Inna ila rabbika rusna, inna sesungguhnya ila kepada rabbika Tuhanmu rusna, kembalimu. Arwahita lali yanda, ini kamu lihat orang yang melarang. Yang melarang itu siapa? Yang melarang itu Abu Jahal, melarang Nabi. Ngabdan idha sholat, seorang hamba ketika mengerjakan sholat. Abu Jahal itu melarang Nabi untuk sholat. Aro'aita ingkana wal huda. Nah, bagaimana pendapatmu jika yang dilarang tadi, Nabi Muhammad itu berada di atas petunjuk? Au amara bitaqwa, atau dia menyuruh untuk bertakwa. Nah, Abu Jahal melarang tidak boleh sholat. Lalu padahal yang dilarang tadi yaitu Nabi Muhammad itu berada di atas hidayah, di atas petunjuk, dan Nabi itu ngajak kepada takwa, untuk memahami wahyu, apa yang diperintahkan diamalkan, apa yang dilarang ditinggalkan. Maka di surat Al-Baqarah itu disebutkan dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Makanya dalam konteks sekarang ini orang tidak bisa betul-betul bertakwa tanpa memahami dan mengamalkan Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman untuk bertakwa. Ya. Kemudian aro'aita in kadzaba wa tawalla. Nah, bagaimana pendapatmu? Ternyata orang yang melarang tadi kadzab, dusta, wa tawalla, dan berpaling. Ternyata Abu Jahal itu berdusta dan berpaling. Alam ya'lam bi anna Allah ya'lam. Nah, tidakkah kau ketahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat. Kala la ilam yantahi lanasfa'am binasiyah. Ketahuilah sesungguhnya jika dia yang melarang tadi, Abu Jahal tadi, itu tidak berhenti, dan kenyataannya tidak mau berhenti, gitu kan? Itu lanasfa'am binasiyah, niscaya akan Allah tarik umbul-umbulnya, ditarik jidatnya, ditarik kepalanya. Maka dalam kisahnya itu Abu Jahal itu terbunuh pada perang Badar. Ya. Terbunuh pada perang Badar, ya. Kemudian itu sampai saat terbunuh itu tunjukkan pada Nabi, tunjukkan pada Rasulullah. Nasiyatin kadibatin khoti'ah, berkumpul-kumpul yang mendosakan tapi durhaka tadi. Kemudian fayatmu nadiyah, maka jika dia memanggil kelompoknya, memanggil golongannya, mengambil gengnya, karena awal-awal itu kan ya kepala-kepala suku Quraisy itu merendahkan, menganggap remeh Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dianggap bukan siapa-siapa, dari kalangan biasa-biasa, bukan dari kalangan pembesar, bukan dari kalangan orang ningrat, orang darah biru, orang biasa-biasa.
Dan yang mengikuti Nabi ya orang biasa-biasa. Makanya direndahkan, disepelekan gitu kan. Nah, maka kalau tadi Abu Jahal itu ngajak kelompok-kelompoknya, yang kelompoknya itu para pembesar-pembesar, orang-orang yang kuat itu. Kemudian sanatuz zabaniyah, misalnya Allah akan memanggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah itu malaikat yang tugasnya menyiksa orang di kubur, menyiksa orang di neraka. Jadi Abu Jahal kalau nanti manggil kelompoknya, manggil gengnya, ya, Rasulullah dibantu oleh Zabaniyah, oleh malaikat Zabaniyah. Karena sekali-kali jangan lakutiku, kamu jangan ikuti dia, jangan ikuti Abu Jahal. Wasjud, maka bersujudlah, wakari, maka mendekatilah pada Allah. Nah, jadi ini surat Al-Alaq itu ayat 1 sampai ayat 5 itu sebagai tanda pengangkatan sebagai Nabi, sebagai Rasul Nabi Muhammad SAW, yang intinya untuk perintah membaca. Kalau konteks sekarang ya pada kita semua, siapa yang kuat membaca dia akan tahu lebih dulu, dia akan memiliki pengetahuan dan kompetensi yang lebih. Nah, sumber ilmu itu dengan cara membaca. Tentu kalau sekarang itu salah satu cara, ada cara-cara yang lain gitu. Tapi kuncinya tetap dengan cara membaca. Nah, kenapa kalau misalnya ada orang yang tidak bisa baca tulis atau orang dengan keterbatasan tertentu, itu biasanya memiliki kecerdasan di bagian yang lain. Karena setiap manusia diaksani takwi, sebaik-baik ciptaannya. Maka misalnya ada salah satu dari indera yang tidak begitu hebat, yang memiliki kelebihan yang lain. Nah, kelebihan itu yang kemudian menjadikan dia lebih hebat itu, menjadi luar biasa. Nah, ini dialog yang berikutnya, dialog antara ini malaikat, Nabi dengan Abu Jahal. Nabi itu diberitahu langsung oleh Allah melalui malaikat. Nah, kemudian isinya dialog dengan Abu Jahal. Memang dari awal Abu Jahal kalau diikuti oleh yang lain itu bukan hanya tidak percaya, bukannya tidak iman, tetapi melarang, merintangi, menghalang-halangi, bahkan sampai ingin membunuh. Sampai ada peperangan, antara lain perang Badar. Akhirnya Abu Jahal terbunuh pada perang Badar. Jadi itu yang disebut dengan apa itu tadi, kala la ilam yang tahi lanasfa'am binasya nasiyatin kalibatin khoti'ah. Itu terjadi pada perang Badar. Nah, akhirnya ya Abu Lahab dengan apa? Istilah di sini ini Nadia dengan kelompoknya, dengan golongannya itu di dunia sudah kalah, apalagi di alam kubur, apalagi besok di akhirat. Jadi memang kelihatannya orang-orang yang kufur, orang yang ingkar, orang yang musyrik itu kelihatannya hebat, tapi cuma sebentar. Begitu nanti mulai sakit-sakitan sudah nggak hebat lagi. Lebih nggak hebat lagi ketika ajal sudah tiba. Itu jelas sudah nggak bisa hebat. Lebih nggak hebat lagi ketika sudah di alam kubur. Yang paling tidak hebat ketika sudah di akhirat, di neraka.
Kelihatannya sekarang ketika di dunia ini merasa pemilik tunggal dunia ini, apa-apa diatur gitu kan. Tapi cuma sebentar, nggak lama. Itu secara ringkas pemahaman terhadap surat Al-Alaq. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan, Bapak Ibu. Mungkin ibu-ibu ada yang mau tanya silakan. Atau bapak-bapak. Ya kalau belum ada kita teruskan. Berikutnya surat At-Tin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun. Wa-turi sinin. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Falahum ajrun ghairu mamnun. Wama yukadzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Ya kita pahami ayat 1, Allah bersumpah watin demi pohon tin, wa zaitun dan demi pohon zaitun, wa turi sinin dan demi bukit Sina. Itu bedanya, kalau tur itu bukit tapi ada tanam-tanamannya. Itu kalau jabal itu biasanya bukitnya dari batu, tidak bisa tumbuh tanam-tanaman. Mungkin sekedar ada alam kecil tetapi tidak subur seperti tur. Wa hadzal baladil amin, dan ini negara yang aman. Balad bisa negara, bisa kota. Tapi kalau konteksnya kota Mekah, ya kota Mekah ini jadi kota yang aman. Laqad khalaqnal insana, sungguh ini sudah ada lamnya, lam takkid, masih pakai kata kok, berarti double, menunjukkan betapa pentingnya. Ya sangat penting. Dan sungguh kami Allah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baik bentuk atau sebaik-baik ciptaan. Sebaik-baik itu sebetulnya tidak hanya sifatnya itu yang kasat mata, tapi karena berbagai macam kecerdasan, berbagai macam keahlian itu fi asal takwin. Nah, tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian
Allah mengembalikan kembali kepada manusia insan asfala safili, ke tempat atau derajat serendah-rendahnya, ilaladzina amanu, kecuali orang-orang yang iman, wa amilu sholihat, dan beramal soleh. Nah, jadi kalau manusia sudah diciptakan sebaik-baik ciptaan, kemudian dia tidak iman dan amal soleh, dia akan kembali kepada serendah-rendah derajat yang paling rendah, derajat yang hina. Nah, orang yang iman dan amal soleh, falahum, bagi mereka ajrun, pahala ghairu mamnun, yang tidak pernah putus, terus menerus. Nah, fama yukadzibuka ba'du bidi, maka apakah yang menyebabkan kamu itu mendustakan adanya hari pembalasan? Ini memang ciri orang kafir, itu tidak percaya pada adanya hari pembalasan. Hidup hanya di dunia ini. Makanya ketika menjelang sakaratul maut, begitu flashback sebentar berapa detik apa yang sudah dilaksanakan di dunia ini, kemudian diperlihatkan nanti ke depan, wah dia sudah betul-betul nervous itu. Jadi melebihi jenderal bintang 3 kena OTT, tangkap KPK, langsung dikasih baju oranye itu. Kemudian ditampilkan di media itu. Nah, itu kan langsung juga down kan? Nah, tapi ini jauh lebih itu. Makanya baru sadar. Nah, apalagi yang sekedar misalnya itu di BUMN atau setara menteri atau presiden atau perdana menteri, wong setingkat Fir'aun, setingkat Korun aja, begitu ya Fir'aun mau tenggelam di Laut Merah, mau bertobat, mau iman kepada Tuhannya Nabi Musa. Padahal kurang hebat apa itu? Hebatnya kan dia super power dunia ketika zaman, iya kan? Nah, sekarang itu baru misalnya korupsi berapa triliun belum ketahuan, udah merasa hebat sekali. Padahal baru berapa triliun itu kan? Iya, rumah saya hebat sekali. Hebatnya apa? Kok gak ketangkep gitu? Iya kan? Makanya kalau periode yang lalu itu korupsi Ambalan berapa persen? Lalu era sekarang kok nyampe 80% lebih. Nah, kalau anggarannya 10T yang dikorupsi 8,3T berapa persen? 80%. Itu merasa hebat sekali. Padahal itu nanti berapa tahun itu udah mulai sakit-sakitan, sudah mulai terasa kan? Nah, kalau seperti siapa Alun dan putranya itu, nah itu masih perasaan itu sudah begitu sulit mempertanggungjawabkan. Padahal itu baru di hadapan orang, iya kan? Itu sudah begitu. Nah, maka kembali ke sini tadi. Apa itu? Fama yukadzibuka ba'du bidi. Sebetulnya apa yang menyebabkan kamu itu kok mendustakan, kok tidak percaya adanya hari pembalasan, adanya hidup setelah mati, Yusuf bin Abdullah. Alaihissallahu bi akamil hakimi, bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya atau yang paling adil?
Makanya kalau ingin mencari keadilan, yang besok di akhirat. Di dunia, kecuali kalau yang mungkin orang-orang yang paham mengamalkan Quran. Nah, tetapi sekarang siapa yang mau menuntaskan memahami Quran? Iya kan? Jarang-jarang. Sekarang apa serba duniawi. Yang namanya tuntunan Allah dan Rasul itu seringkali dianggap bukan dari variabel penentu. Itu dari reportnya di situ. Kenapa ya kok? Hampir 2 miliar orang Islam kok sudah di brainwashing semua, dicuci otaknya semua, nganggap Al-Quran itu nggak perlu dipahami. Ya. Cukup ya bagian-bagian tertentu saja. Padahal seharusnya Quran itu pedoman hidup, petunjuk hidup, jalan hidup. So dipahami dulu keseluruhan, baru kita hidup beneran gitu. Nanti kebanyakan sampai meninggal belum paham Quran, itu kan berarti sudah habis waktu hidup di dunia, tapi belum tahu bagaimana cara hidup di dunia. Nah, terus nanti gimana di alam kubur itu? Nanti gimana di akhiratnya? Ya tinggal penyesalan terus itu. Iya. Sekarang itu bukan hanya di masyarakat umum ya, di lembaga-lembaga pendidikan Islam sampai perguruan tinggi itu memahami Quran ini merasa tidak begitu penting, apalagi yang di lembaga-lembaga umum gitu. Iya kan? Ya, sudah tidak begitu beda dengan zaman masa awal-awal Islam sampai Islam dan dunia itu. Yang pertama-tama memang memahami Quran dulu. Quran itu dipahami satu tuntas dulu. Setelah tuntas baru ditambah apa dia tambahannya. Ya. Ada Quran dituntaskan, ada yang nambah perdagangan, ada yang nambah ekonomi, ada yang nambah pertanian, ada peternakan, ada pemerintahan, ada pengembangan apa. Tapi Quran dulu gitu. Nah sekarang Quran bukan menjadi sesuatu yang paling penting, lebih sambil gitu kan. Nah repotnya waktu hidup cuma terbatas. Kemudian sampai ajal belum sempat memahami Quran, apalagi mengamalkannya. Maka ini tadi manusia diciptakan sebaik-baik ciptaan, tapi itu maroda tenang asmara sakili. Ya kembali kepada serendah derajat, kecuali yang iman dan amal soleh. Apalagi katanya dengan iman hal yang wajib. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, ya, iman kepada, kalau era sekarang kalau nggak ketemu Nabi, ya kan? Nah, kemudian iman kepada hari akhir, adanya hidup setelah mati, ada pertanggungjawaban besok di akhirat. Seluruh iman itu betul-betul sangat sulit itu. Nah, kebanyakan orang Islam terhadap hal yang gaib itu bukan mempercayai yang dilakukan melalui Quran, tetapi hal yang gaib itu membuat sendiri yang dipercaya itu. Misalnya bagaimana kehidupan di alam kubur, bagaimana kehidupan di akhirat besok. Itu tidak mau mengikuti apa yang diinformasikan dalam Quran, tapi buat sendiri. Padahal terhadap yang gaib itu hanya bisa diyakini kebenarannya itu yang diinformasikan di dalam Al-Quran. Nah, cuma masalahnya tidak begitu semangat memahami Al-Quran. Nah, akhirnya meyakini yang lain-lain. Nah, seringkali menganggap hidup di alam kubur itu seperti hidup di alam dunia ini.
Baru lain sama sekali. Wong baru antara alam ini hidup di alam rahim, alam kandung dengan di alam dunia itu berbeda. Kalau di alam kandung dulu itu ya itu jalan makanannya itu hanya melalui satu sumber, yaitu melalui tali pusat. Nah sekarang ketika di dunia ini sudah nggak lagi pakai tali pusat, ya kan? Nah kalau makanan fisik ya itu melalui mulut, melalui hidung kalau menghirup nafas. Tapi kalau makanan rohani itu melalui berbagai macam indera. Jadi fenomena, ada suara, ada tampilan, ada apa yang terekam oleh sensori keluar, kan diterima di proses sensori dalam. Nah kalau makanan jasmani saja itu biasa hari 3 kali. Bagaimana dengan makanan rohani? Padahal yang perlu keputusan terkait dengan rohani itu jauh lebih sering daripada sekadar jasmani. Makanya sekarang ini orang begini, katanya kalau fakultas kedokteran, pendidikan dokter itu sangat penting. Kenapa? Nanti kalau keliru bisa mati, iya kan? Nah sekarang kalau ilmu agama Islam itu nanti kalau keliru itu bukan hanya urusan dunia, itu celakanya sepanjang di alam kubur, celakanya polidina apa besok di akhirat. Tapi kenapa sekarang orang menempatkan oh yang namanya kalau dengan dokter itu semahal apapun dianggap murah. Tetapi kalau ilmu yang memahami bagaimana tuntunan Allah dan Rasul yang bisa terjadi di dunia, yang besok di alam kubur, yang di akhirat kok nggak dianggap penting. Ini kan era sekarang. Tapi kalau era Nabi, era sahabat, kalau Rasul zaman-zaman Islam itu yang paling penting ilmu-ilmu keislaman. Sekarang kata balik demikian rupa. Karena nggak penting tidak penting itu sekedar masalah materi. Nah kan sudah jauh sekali ya. Nah itu tadi berangkat dari ini ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Ini surat Fatir sudah selesai. Kita terus apa ada yang tanya? Boleh tanya Pak? Silakan Pak. Kalau itu bahkan pondok aja itu apa diambilkan dari surat Zaitun ini Pak? Oh. Ya kalau sekedar sama nama ya mungkin ngambil filosofinya bisa jadi. Tapi sebetulnya ya yang namanya mendirikan, mengembangkan lembaga pendidikan Islam itu tidak mudah. Apalagi era sekarang ini, itu belum tidak mudah. Saya mengalami dari tahun 85 ya, ngalami untuk bagaimana terlibat pengelolaan madrasah itu nggak mudah. Kemudian mendirikan, kemudian menyehatkan lembaga-lembaga pendidikan itu. Dulu tahun 90-an baru saya dikenal orang yang menyehatkan lembaga pendidikan Islam yang semula nggak sehat dari sehat. Kemudian ada sekolah yang siswanya itu paling catatan terbaru dapat 11-12 itu. Itu saya treatment selama 6 tahun, 7 tahun itu berhasil menjadi sekolah favorit. Ada sekolah yang bubar muridnya tinggal 1. Itu di treatment
6 tahun bisa normal. Nggak mudah loh. Lembaga pendidikan Islam loh. Lembaga itu biasanya sulit mati, tapi juga sulit jadi berkembang. Kalau nggak sungguh-sungguh betul ya. Nah sekarang banyak di daerah itu yang sekolah negeri itu banyak yang tutup, kalah sama sekolah-sekolah Islam, sekolah swasta. Karena standar di negeri ini sama sekali udah nggak cukupi untuk menghadapi era seperti umatnya Nabi Lut ini. Lu ya kan? Itu tuh nggak cukupi Pak. Apalagi di sekolah umum ya, kan banyak terjadi kan sebelum lahir di pesantren, tumbuh kembang di pesantren sampai usia 30-40, begitu jadi ketua partai, apa yang diperbuat? Korupsi. Begitu jadi pejabat tinggi di kementerian, jadi semuanya punya tarif kan? Terus ini gimana? Kalau sepanjang hidupnya di lembaga pendidikan Islam tapi tidak pernah mengalami pendidikan, hanya persoalan materi duniawi, maka terlepas dari berbagai keterbatasannya, itu tidak mudah memberikan lembaga pendidikan Islam. Gitu Pak. Jadi kalau masalah namanya bisa jadi dikaitkan. Ya. Tadi Bapak katakan yang sakit-sakitan itu apakah termasuk balasan akan perbuatannya? Padahal masih di dunia itu apa termasuk balasan? Loh, kalau hidup di dunia kan ada namanya sunnatullah, ada namanya sunnatullah, kausalitas, ada yang namanya inayah, ada yang namanya karomah, ada yang namanya mukjizat. Nah, kalau orang biasa kemudian sakit, itu barangkali persoalannya sunnatullah, kausalitas. Ada sebabnya menyebabkan dia jadi sakit. Tetapi bisa jadi itu kalau dilihat dari perspektif bagaimana hidup di akhirat, bisa jadi dengan sakit itu kemudian dia menjadi lebih bisa introspeksi, bisa muhasabah, kemudian bisa membersihkan diri, banyak istighfar, banyak bertobat, banyak ibadah. Nah, mungkin itu cara untuk membersihkan diri di dunia ini. Nah, yang kira-kira mungkin 5 tahun, 10 tahun, tetapi nanti besok di alam kuburnya mungkin bisa jutaan tahun mengambil hasilnya. Di akhiratnya di surga kholidina fiha abada. Jadi bisa jadi seperti itu gitu. Nah, tergantung bagaimana kita memaknai. Kan bisa jadi kan orang kalau misalnya itu tidak kena sakit, itu cenderung untuk lupa, harus menyiapkan diri besok hidup di alam kubur, hidup di alam akhirat. Tapi begitu sakit, dia menjadi sadar. Saya ada kawan, dulu dia dari kecil di pesantren, kemudian dia kuliah di Jogja di jurusan pendidikan bahasa Arab. Kemudian dia jadi dosen bahasa Arab di Yankee. Ketika itu masih Yankee. Nah, itu dulu angkatan bawah saya.
Semula dia biasa-biasa. Nah, suatu ketika dia pergi berhubungan dengan itu, yang ngajak itu putranya Kiai Dimas Kumambanca, putranya Pak Kiai Ahmad, namanya Atfar Ahmad. Dia naik kiai bahasa Arab juga. Itu dulu dosen tarbiyah juga, tapi udah pernah tugas. Itu sekarang dari ketua FPI DIY, Dr. Atfar Ahmad. Itu orang yang sangat hebat itu. Dulu zaman Orde Baru, sebelum ada BIM, itu ada namanya Hakim. Nah, dia banyak dimanfaat itu ke banyak negara. Ini canggih sekali. Nah, dia tidak pergi ke sana. Nah, sebenarnya itu apa itu ya? Makan hasil laut itu berbagai jenis ikan. Ya, termasuk ini udang, kemudian kepiting juga. Mungkin terlalu banyak. Berapa hari kemudian nggak sadar di rumah sakit, sekian hari nggak sadar. Dan berbakti kemudian jadi sembuh. Setelah sembuh berubah total nih. Jadi orang katakan ini kok seperti malaikat gitu. Jadi sudah berubah total, selalu dalam kebaikan. Ketemuan cuma ajak baik gitu. Jatuh berapa tahun dia meninggal beneran gitu. Dulu saya meninggal tadi belum beneran gitu. Dari ke kampus semua ya kan itu. Ya pakaiannya berubah total, itu pakai pakaian yang serba kalau betul-betul kan gitu. Mau menyesuaikan dengan Nabi ya kemana pakai gamis gitu. Karena yang diyakini setelah sembuh dari nggak sadar itu Pak. Dalam itu. Nah itu bisa jadi dia menjadi selamat di alam kuburnya, selamat di akhiratnya selamanya. Karena ngalamin seperti itu. Teman-teman yang lain jangan seperti itu. Nggak ada yang berubah itu. Tidak memahami Quran ini suruh bangsa ngerti apa. Nggak tertarik Pak, memahami Quran itu nggak tertarik. Paling yang mau 1-2. Tapi kebanyakan nggak mau. Tapi kalau urusan diajak seminar ada proyek, gua itu sergap. Iya. Itu begitu Bu, secara singkat ya. Ada yang lain? Sedikit boleh Pak. Oh. Silakan. Ini Pak membaca di surat tadi yang Ibrahim ada asal ini. Iya. Yang ingin saya sampaikan, saya pernah baca bahwa kemaksiatan itu orang yang melakukan maksiat juga akan dijatuhkan sebelah Allah. Pertanyaan saya itu, apakah membiarkan kemungkaran juga melakukan suatu perbuatan kemaksiatan? Artinya ada arti luas. Kalau kemaksiatan arti kan banyak yang ada dalam sempit gitu maksudnya. Iya. Apakah membiarkan kemungkaran itu suatu kemaksiatan juga yang akan dibalas oleh Allah menjadi orang yang diberikan derajat serendah-rendahnya oleh Allah. Bahkan lebih rendah dari maaf yang saya baca itu lebih binatang sekali itu. Iya. Iya. Nah, kalau membiarkan, ya tentu kita sebagai Islam tidak boleh membiarkan. Kan setiap orang mukmin, orang Muslim itu berkewajiban untuk dakwah, berkewajiban untuk ngajak sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kalau membiarkan, apalagi membersamai, ya jelas sesuai dengan tuntunan Islam. Wong itu baru misalnya di satu tempat Quran diolok-olokkan, kita tetap duduk di sini aja, kita nggak boleh kok. Sampai pembicaraan yang lain atau meninggalkan.
Apalagi jelas-jelas itu kemaksiatan. Ya. Kalau bisa dirubah. Sebab kalau nggak bisa, ya lebih baik tidak usah bersama di situ. Nah, memang berbeda konteksnya dulu ketika zamannya umat Nabi Nuh. Ya memang yang kita lalu semuanya habis, tenggelam semua gitu. Umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Hud, ya, umatnya Nabi Lut, ya begitu. Coba sekarang ini berbeda konteksnya dengan zaman Nabi-Nabi itu. Sekarang tidak semasif ketika zaman yang dikisahkan dalam Al-Quran itu. Sekarang itu tidak begitu lagi. Orang tidak begitu bisa membedakan mana saudara Allah dan Rasul, mana yang tidak. Apa-apa dimaklumi, apa dimaklumi lagi apa? Ya nggak sesuai dengan tuntunan ya dibiarkan gitu. Ya, jadi harus kita berusaha untuk dakwah tentang Allah dan Rasul. Ya semaksimal seluruh mereka berkewajiban. Sering juga kami sampaikan gimana ya kita umat Islam ini kalau masalah dunia ini itu kerja ditarget demikian rupa. Bapak Ibu kan yang biasa kerja di UMN, kerja di perusahaan-perusahaan asing, misalnya juga kerja di perusahaan asuransi. Kalau membaca bukunya Mary Yana, ketika dulu di Singapura, ketika Nanyang University, dia kerja ini menjual produk asuransi. Apa namanya? Polis asuransi. Dia targetnya tiap hari minimal harus memprospek 20 orang. Tiap hari 20 orang. Nah, kemudian dia berhasil dapat penghasilan bonus 1 miliar. Sekarang kan perusahaan juga bikin target apa? Nah, kalau masalah duniawi, masalah mati ada target begitu. Kenapa kalau masalah akhirat kita kok nggak punya target? Apa nggak terbalik-balik? Nah ini kan terbalik semua Pak, seperti itu. Makanya sering kami sampaikan kalau yang di Masjid Quran itu masih baru masjidnya, tapi langsung aja tiap pagi kita malu Quran. Maka sekitar 4 bulan mulai menjelang Ramadan kemarin sampai sekarang mereka berapa bulan? 4 bulan kan? Sudah selesai 4,5 juz. Kenapa? Karena kita berpacu dengan waktu. Kalau masa dunia kita punya target, kenapa masa Al-Quran kita nggak punya target? Ya tiap pagi. Kalau ayatnya pendek-pendek pagi bisa selesai 30 ayat. Ya satu surat 58 atau 92 kali terkenal selesai. Dipahami inti-intinya gitu. Tidak seperti di kampus itu ngomongnya teori sampai ke sana kemari, ujung-ujungnya ini pemahami dia ngamal dia nggak gitu jelas gitu. Kita tidak ke sana. Maka kalau bisa ini Pak, kita punya target Pak, supaya untuk dari summa tertadnahu as-salat satu nabi. Silakan Bu, tadi ada yang mau tanya. Ya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Ya. Kecuali orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Yang saya tanyakan itu, apakah semua kebajikan yang kita lakukan setiap hari itu mendapatkan pahala yang tidak putus-putusnya,
Dan pemahaman saya itu hanya amal jariah, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin dari keluarga saya kan guru semua toh, Pak. Ya itu juga termasuk amal jariah. Nah ini ada penekanan ayat 6 ini, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya. Nah kebajikan ini barometer dari ayat 6 ini bagaimana, Pak? Terima kasih. Nah kalau falahum ajrun ghairu mamnun, kalau konteksnya hidup di dunia ini, orang yang berbuat baik itu selalu orang yang dibaiki, itu dia tidak tinggal diam. Nah, dia akan memperoleh balasan ketika di dunia ini. Yang untuk di akhiratnya ya sepanjang di alam kubur, sepanjang di surga yang politina dia nggak pernah berhenti, nggak pernah putus. Kalau misalnya ibu taruh misalnya nanam pohon apa yang kira bisa berkembang terus? Misalnya nanam pohon munggur itu apa sih? Terbesi? Sama. Taruh misal orang nanam pohon terbesi di suatu kebun atau di dekat hutan itu, nanam itu. Ya, nanam, kemudian dia tumbuh besar. Setelah besar, nanti ada bunganya, kemudian ada buahnya menjadi tua. Dari tua kemudian jatuh ke tanah, tumbuh lagi, berkembang lagi. Itu kira-kira nanti sampai dalam waktu yang berapa ratus atau berapa ribu tahun, kira-kira jadi seperti apa? Nah, itu gambaran yang iman dan amal soleh. Jadi walaupun beramalnya mungkin hanya sisa umur ini, bisa jadi 20 tahun, bisa jadi 25 tahun, bisa jadi 30 tahun. Tetapi yang ghairu mamnunnya itu bisa jutaan tahun di alam kubur. Itu bisa khalidina fi abadah di surga. Itu gambar termudah seperti itu. Bahwa kalau bisa disebutkan itu di hadis itu, ya, anak Adam meninggal putus sama kecuali 3. 1 amal jariah, 2 ilmu bermanfaat, 3 anak yang soleh. Nah, kalau yang iman dan amal di sini ini bisa keseluruhan. Persoalannya, kita bisa nggak iman kita betul tanpa bahan Quran? Bisa nggak? Nggak bisa. Hal-hal yang gaib itu baru benar imannya kalau menurut Quran. Jadi kelihatannya hanya iman dan amal soleh. Dikatakan amal soleh kalau sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasul. Kalau nggak sesuai, nggak bisa disebut sebagai amal soleh. Itu. Maka kuncinya itu memahami Al-Quran kemudian mengamalkan. Nah, makanya kalau bisa ayolah kita itu Quran jadi prioritas pertama. Ya, mungkin ini memang kalau kesempatan kita bersama untuk betul-betul fokus menggunakan umur kita ini, yang supaya nanti falahum ajrun ghairu dapat balasan yang tidak pernah putus-putus. Ya sepanjang di alam kubur, sepanjang di akhirat, di surga khalidina fiha abada gitu.
Loh ini gimana? Beramalnya cuma 60 tahun kok memperoleh hasilnya sampai selama-lamanya. Ya itu letak rahmat rahim dari Allah gitu. Iya. Tapi kenapa kebanyakan orang tidak mau? Baru hanya ketika di dunia ini beramal iman amal solehnya, tapi memperoleh itu selama-lamanya gitu. Tapi kenapa sama tidak mau gitu? Nah, di situ saya kira untuk persoalannya itu. Jadi kalau tadi misalnya guru mendidik muridnya dari baik, nah, jadi guru niatnya kalau lillah ya termasuk dapat pahala yang tidak henti-hentinya. Tapi kalau guru bukan disari karena iman dan masalah tidak lillah, ya dapatnya dunia ini. Iya kan? Lalu sekarang banyak yang guru-guru agama Islam hanya berada sebagai profesi, bukan sebagai lillah gitu loh. Iya kan? Sekarang yang kerja di perguruan Islam kebanyakan juga begitu, sekedar sebagai profesi dan karir, bukan karena lillah gitu. Itu nanti sangat berbeda hasilnya. Walaupun sama-sama jadi guru gitu, yang membedakan iman apa tidak, lillah apa tidak gitu. Kalau diulang niatnya dari sekarang setelah tahu ini bisa nggak? Ya itu kapan saja selama tadi nyawa belum sampai tenggorokan masih bisa, ada kesempatan. Nah kalau sadarnya sekarang, ya ayo kita sekarang beneran gitu loh. Iya kan? Ini sudah setengah 9 apa itu? Jangan-jangan nanti kebanyakan cerita. Jadi untuk malam hari sampai di sini, ini tadi sampai surat. Oh baru sampai surat Adil ya. Baru dapat 3 surat. Jadi Bapak Ibu kalau yang tertarik lebih dapat banyak ya tiap pagi bisa datang ke masjid kelurahan. Ya itu insya Allah bisa. Yang ada di Jogja dari 5 tempat atau 6 tempat yang paling intens yang di masjid kelurahan. Karena tiap pagi saya berusaha perginya dari Jogja setelah ngisi dari situ. Termasuk besok hari Senin punya jadwal pada program doktor di Universitas Islam Negeri. Ketika saya berusaha berangkatnya setelah selesai di situ. Hari Selasanya ada acara juga di Tawamangu. Saya mau berangkat setelah selesai itu. Saya berusaha ini pokoknya fokus dulu. Mau saya berusaha jangan terlalu banyak meninggalkan pagi-pagi dari Jogja. Kalau saya itu dulu biar nanti bisa tuntas dulu, selesai dulu. Mudah-mudahan Allah kasih kesempatan pada kita semua. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Maka semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah Ibu Bapak